Preview. Pada tahun 1905, Percy Fawcett adalah seorang perwira Inggris yang berpartisipasi dalam perburuan rusa jantan di perkebunan milik bangsawan Irlandia dalam acara untuk mengentertain tamu mereka, seorang bangsawan Austria yang bernama Franz Ferdinand. Sebagai seorang penunggang kuda dan penembak jitu yang terampil, dia berhasil menjatuhkan rusa jantan itu dengan cepat. Tetapi pada saat pesta malam harinya, dia tidak diundang duduk makan malam bersama para bangsawan itu yang sedianya memberikan dia hadiah medali. Alasannya adalah karena orang tua Percy dikenal sebagai seseorang yang punya reputasi buruk di satuan militer. Setahun kemudian, Mayor Percy Fawcett diminta untuk datang ke kantor Royal Geographical Society atau disingkat RGS, sebuah lembaga ilmuwan yang bergerak di bidang geografi. Lembaga tersebut sebagai respon mereka terhadap sebuah request yang mereka dapatkan dari pemerintahan Brazil dan Bolivia, ingin mengutus Percy untuk turun ke hutan belantara Amazon untuk membuat peta. By the way, saat itu sedang terjadi ketegangan antara pihak Brazil dan Bolivia mengenai daerah perbatasan mereka. Hal ini berkaitan dengan jatah wilayah perkebunan karet yang banyak menghuni hutan Amazon. Karet saat itu adalah komoditi yang sangat mahal, setara dengan emas sehingga mendapat julukan emas hitam. Benefit dari eksplorasi tersebut, Percy akan mendapatkan reputasi yang tinggi sehingga bisa memulihkan kembali nama baik keluarganya yang terlanjur cacat karena reputasi ayahnya yang dikenal sebagai seorang pencuri dan pemabuk. Sebelumnya, Percy memang selalu berada di luar daerah untuk melakukan eksplorasi, termasuk itu di India dan Afrika. Namun saat itu sebetulnya ia lagi betah-betahnya tinggal di rumah bersama istri dan anaknya. Dengan motivasi memulihkan nama baik ayahnya, ia merelakan dirinya harus kembali jauh dari keluarga untuk beberapa waktu. Berangkatlah ia dengan sebuah kapal laut menuju Bolivia, dan di sana ia akan bertemu dengan pasukan Inggris yang ditugaskan di lokasi pos perbatasan. Di dalam kapal laut itu, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Henry Costin, seorang kopral di pasukan militer Inggris. Henry Costin ikut berlayar menyusul Percy karena melihat iklan di surat kabar yang dipasang oleh Percy mencari seseorang explorer yang mengerti dan tahu seluk-beluk hutan Amazon. Ia sengaja nggak nyapa dulu sebelum hari ke-7 untuk meyakinkan apakah Percy cukup punya kapabilitas untuk bertahan di hutan Amazon, karena ia meyakini bahwa hutan Amazon sangat bahaya dan cuma orang tertentu yang bisa bertahan di sana. Mereka pun akhirnya jalan barengan, memulai pekerjaan mapping mereka di daerah-daerah lain sebelum memasuki hutan Amazon. Suasana hutan belantara yang masih belum terjamah sudah terasa di sana. Sampailah kemudian mereka di sebuah tempat yang bernama Fazenda Jacobina, tempat yang dimiliki oleh pengusaha perkebunan karet, seorang Portugis yang bernama Baron de Gondoris. Di sini dia bertemu dengan seorang perwakilan dari pihak militer Inggris, namanya Kopral Arthur Manley. Kopral Manley ini menerima pesan dari perwakilan di perbatasan bahwa Percy harus membatalkan ekspedisi mereka dan segera balik ke Inggris. Perkembangan suasana di daerah perbatasan sangat berbahaya, sehingga dianjurkan mereka untuk tidak mendekat ke areal tersebut. Namun Percy yang udah tanggung turun ke daerah itu enggan untuk mundur. Ia kemudian menemui sang pemilik lahan perkebunan, Baron de Gondoris, untuk meminta dukungan. Orang-orangnya Baron memperingatkan bahwa mereka yang berani menyusur sungai Amazon gak pernah bisa balik lagi. Percy bersikeras untuk menyeberang. Baron kemudian memberi restu dan akan membantunya asalkan Percy bisa menjaga perdamaian di antara penduduk perbatasan. Rombongan ekspedisi ini akan berangkat dengan dibekali 3 perahu dayung, 4 ekor kuda dan sejumlah bekal logistik perjalanan. Mereka akan dipandu oleh seorang Indian budak dari sang Baron yang bernama Tajui. Perjalanan akan memakan waktu berminggu-minggu menyusuri sungai Amazon yang merupakan sungai terpanjang di Amerika Selatan. Mereka pun mengangkat sauh dan dilepas oleh penduduk setempat. Rakit pun melaju, mereka mencoba untuk menangkap ikan untuk jadi santapan. Tapi sepanjang perjalanan mereka tidak bisa menangkap ikan satupun. Di depan mata mereka melihat satu perahu yang sedang merapat ke bantaran sungai. Dari nama Hamburg yang tertulis di perahunya, diperkirakan bahwa itu adalah perahu milik orang Jerman. Tidak ada kegiatan di sana, hanya terlihat satu tubuh manusia yang sepertinya sudah jadi mayat. Saat itu, seorang kru dari rombongan Percy mendapatkan serangan anak panah yang sangat mengejutkan. Sekelompok Indian suku Inka ada di balik semak-semak menghujani rombongan bule ini dengan serbuan anak panah. Kekisruhan pun terjadi. Mereka semua tidak sempat untuk melawan. Percy sendiri terjatuh ke sungai bersama seorang kru dan terjebak di antara jala penangkap ikan. Dia susah lepas sehingga bisa diserang oleh sekelompok ikan piranha yang ganas. Warna merah darah mulai menebar di antara air sungai. Dia kemudian berhasil diselamatkan oleh Costin, namun tidak dengan kru satunya yang tenggelam dan tidak berdaya dimangsa oleh ratusan ikan piranha.
Tiba di sebuah daerah perairan dangkal, mereka menepikan rakit mereka untuk beristirahat dan menginap di sana. Kondisi kru sudah pada kelelahan, bahkan si orang Indian pun mulai merasakan itu. Dia menyebutkan bahwa perjalanan masih akan memakan waktu berminggu-minggu lagi. Namun di kedalaman, nantinya mereka akan menemukan sebuah daerah yang penuh dengan emas. Dan selama ini orang kulit putih belum pernah ada yang menemukannya. Mencapai tempat itu bagi orang Indian adalah sebuah kebebasan. Namun bagi orang kulit putih adalah sebuah perangkap. Mereka nggak akan pernah lagi bisa keluar dari sana. Begitu kata si Indian ini kemudian. Percy menganggap Tajui sudah mulai ngaco dan gila. Mereka pun bermalam dan beristirahat di bantaran sungai tersebut. Suasana hening, kru sangat kelelahan. Mereka semua tepar kecuali Percy dan Costin. Percy mulai menyesalkan ekspedisi mereka ini. Ngapain dia harus mendatangi tempat seperti itu dan meninggalkan keluarganya? Bayang-bayang anaknya mulai kerap muncul dalam mimpinya. Perjalanan dilanjutkan, kondisi tim sudah betul-betul morat-marit. Manly dan Costin udah sangat kurus dan pucat. Perbekalan pun sudah habis, hanya tersisa satu butir entah buah apa itu, kecil kayak kedondong lah. Kondisi moral tim yang sudah down membuat mereka jadi mudah bertengkar hanya gara-gara satu buah kedondong tersebut. Saat itu juga Tajui si Indian memberi isyarat bahwa mereka telah sampai di tempat yang dituju. Mereka turun dari perahu, Costin berteriak histeris bergembira-ria. Mereka telah sampai di suatu tempat di mana terdapat sebuah air terjun yang indah. Airnya pun jernih, kiriman dari aliran sungai yang mengalir melewati air terjun tersebut. Masuk sedikit ke dalam hutan, mereka melihat seekor babi hutan sedang berdiam diri. Kesempatan mereka untuk kembali mendapatkan makanan. Percy membidik babi hutan tersebut dengan satu kali tembakan dan tepat sasaran. Harapan untuk hidup kini mulai terbuka. Mereka menghampiri babi hutan itu. Lihat-lihat sekeliling, Percy menemukan pecahan-pecahan tembikar yang berhiaskan emas banyak terhampar di sela-sela pohon. Percy baru ngeh bahwa si Indian yang kini sudah menghilang, kemarin itu nggak lagi meracau. Omongannya betul-betul nyata. Mereka nggak bisa meneruskan penelusuran ke daerah itu lebih dalam karena sudah dicegat oleh seekor macan kumbang di hadapan mereka. Namun demikian, Percy sudah sangat puas. Dengan berbekal pecahan-pecahan tembikar dan seekor babi hutan, Percy menyatakan bahwa ekspedisi mereka sudah selesai. Tinggal putar haluan menuju rumah. Sampai di Inggris, Percy dieluk-elukan oleh warga Inggris yang salut dan bangga atas keberhasilan ekspedisi yang dilakukannya. Dia disambut bak pahlawan. Istri dan anak-anaknya pun sudah menunggu di antara keramaian orang yang menyambut kedatangannya. Malamnya dia diajak oleh ketua RGS untuk makan malam di rumah James Murray, seorang ahli biologi yang juga seorang explorer. Di hadapan orang-orang penting itu, Percy mengungkapkan tentang penemuannya di hutan Amazon. Dia menyebutkan kemungkinan adanya sebuah peradaban yang luhur yang tersembunyi di balik lebatnya hutan liar tersebut. Hal itu membuat James Murray sangat tertarik. Beberapa hari kemudian, di depan maklumat anggota perkumpulan RGS, Percy memaparkan penemuannya tersebut. Awalnya dia mendapatkan olok-olokan dari para hadirin karena Percy cerita tentang daerah di tengah hutan Amazon yang dipenuhi oleh emas hanyalah mitos belaka. Namun kemudian Percy memperkuat argumennya dengan sebuah catatan kuno yang ditemukan oleh istrinya di Universitas Trinity di Dublin. Catatan tersebut adalah peninggalan dari seorang tentara Portugis yang menyebutkan bahwa selama penjelajahannya ke dalam hutan Amazon pada tahun 1753, ia pernah melihat reruntuhan kota kuno yang dipenuhi dengan lapisan emas. Jalanan, kuil, dan simbol-simbol kuno semuanya disepuh dari emas. Percy menamai kota tersebut dengan nama Z, satu puzzle yang hilang dari sejarah peradaban dunia. James Murray sangat antusias mendengarkan paparan dari Percy. Dia mengajaknya turun lagi ke Amazon untuk menemukan kota yang hilang itu. Dia pun siap untuk mendanai perjalanan tersebut. Henry Costin dan Arthur Manly kembali akan menemani Percy turun ke rimba yang penuh tantangan itu. Namun demikian, kepergian Percy kali ini tidak semulus perjalanan pertama. Istrinya yang merasa punya kontribusi dalam survei mengenai kota hilang Z, merasa ia berhak untuk ikut dengan suaminya turun ke Amazon. Percy tentu saja tidak menginginkan. Mau gimana nasib anak-anak mereka kalau ia ikut berangkat? Istrinya tetap kekeh pengen ikut. Merasa ia harus mendapatkan kesetaraan dalam perlakuan. Maksud sebetulnya karena ia tidak ingin lagi berpisah dengan suaminya dalam jangka waktu yang lama. Sementara suaminya kali ini lebih berambisi lagi untuk mendapatkan sebuah penemuan yang akan membawanya kepada kejayaan. Mei tahun 1912, mereka sedang berada di tengah hutan Amazon. Percy Fawcett, Henry Costin, Arthur Manly, dan ditemani oleh sang biologis James Murray. Sementara ketiga perwira tentara ini dalam kondisi yang fit untuk menghadapi tantangan alam hutan, James Murray, seorang yang ahli biologi ini ternyata sangat kepayahan.
Dia seringkali harus berhenti jalan dan menahan anggota lainnya sehingga perjalanan mereka pun mundur dari schedule. Sampai akhirnya mereka mencapai bantaran sungai Amazon. Di sana sudah disiapkan sebuah perahu kano. Mereka berempat pun mengarungi sungai terpanjang di Amerika Selatan ini. Di sela perjalanan itu, Manly sempat memperlihatkan potongan berita yang ia dapatkan dari desa terakhir yang mereka kunjungi tentang penemuan Machu Picchu, kuil suku Inka di pegunungan Andes oleh seorang explorer Amerika. Mereka makin merasa bahwa kemungkinan sangat terbuka akan adanya artefak-artefak kuno lainnya yang belum pernah ditemukan di daerah Amerika Selatan ini. Tiba-tiba serangan kembali mereka alami dari para penduduk asli daerah tersebut. Serbuan panah suku Indian kembali menyerang mereka. Percy segera menginstruksikan agar mereka semua turun dari perahu. Dia kemudian menyanyikan lagu kebangsaan prajurit Inggris, Soldier of the Queen, agar dikenali bahwa mereka adalah bagian dari pasukan Inggris yang dikenal sebagai juru damai di daerah tersebut. Maka dari itu pada akhirnya mereka pun diundang untuk datang ke perkampungan suku Indian ini. Mereka memasuki perkampungan suku Indian ini dan ternyata mereka adalah salah satu suku Indian yang kanibal. James Murray menolak untuk ikut masuk, meskipun yang lainnya sudah duluan jalan menuju perkampungan. Di perkampungan itu, mereka diterima oleh ketua suku setempat. Ketika ditanya tentang sebuah reruntuhan kota tua, ketua suku tidak tahu persis lokasi itu, tetapi dia mempersilahkan kepada rombongan untuk terus jalan menyusuri sungai. Setelah didekati, ternyata mereka ini orangnya baik-baik. Mereka menghidangkan makanan buat para tamunya. Rombongan tim udah pada kaget, mereka bakal disuguhi gulai daging manusia. Tetapi ternyata para Indian menyuguhkan ikan yang mereka tangkap di sungai. Percy melihat bahwa di balik keliaran mereka, suku ini bukan orang-orang yang terbelakang. Dilihat dari cara mereka mengolah hutan menjadi kebun hortikultura dengan pengaturan yang sangat teratur dan presisi. Saat itu James Murray menghilang dan ditemukan oleh tim di dalam hutan. Lututnya yang dari sebelumnya memang sudah mengalami luka, kini kondisinya makin parah dan terlihat dia mulai demam. James meminta agar mereka melonggarkan schedule-nya karena ia merasa harus istirahat dulu beberapa hari. Ia sangat kelelahan, jatah makanan anggota lain pun ia makan. Namun Percy tidak mau untuk mengorbankan jadwal mereka. Walau bagaimanapun, James harus tetap ikut jalan dan akan mendapatkan perawatan luka di jalanan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan rakit. Pada suatu poin mereka bertemu dengan arus sungai yang deras. James Murray yang kondisi luka di kakinya makin parah, kesulitan untuk menyeimbangkan diri. Dia terjatuh ke dalam sungai. Percy tidak menolongnya. Dia menyuruh agar James berenang menuju ke tepian. Peti perbekalan mereka pun ikut hanyut di bawah arus yang deras. Rakit pun kemudian menepi dan mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu di tempat itu. James Murray memohon agar mereka slow dikit dan mau sedikit toleransi kepada dirinya. Percy bersikukuh dengan jadwalnya. Saat itu, tidak ada alasan bagi seorang pun dari mereka untuk berhenti dan capek. Mereka harus tetap pada target waktu yang ditentukan. Malamnya, James meracau karena demam yang tinggi. 3 orang yang lain pun kemudian berdiskusi dan membuat keputusan bahwa mereka akan mengirim James ke sebuah pos penggalian tambang yang dekat dari sana dan mengorbankan satu-satunya kuda yang masih mereka miliki untuk mengantar James ke tempat itu. James diharuskan untuk tidak meneruskan perjalanan. Besoknya dengan diantar oleh seorang kurir suku Indian, James dibawa dengan kuda agar segera mendapatkan perawatan. Tim pun meneruskan perjalanan. Pada suatu tempat, Percy sempat melihat deretan tengkorak manusia yang diatur sedemikian rupa di antara celah bebatuan, pertanda adanya sebuah peradaban manusia. Namun karena arus sungai saat itu lagi deras-derasnya, dia harus kembali mundur. Saat itu pula, Costin mendatanginya untuk meminta dia datang ke tenda. Seluruh perbekalan mereka yang tersisa ternyata telah ditaburi dengan parafin. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh James? Mau tidak mau mereka harus mundur karena tanpa perbekalan, resiko besar akan mereka hadapi mengingat jarak perjalanan yang masih jauh. Tiba di Inggris, istrinya menyambut Percy dengan gembira. Anak-anaknya kini sudah semakin besar. Kemudian rapat pleno di markas RGS harus dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap ekspedisi Amazon yang kemarin. James Murray baru tiba di London dan dia kepada Mahkamah Kehormatan telah mengadu bahwa Percy meninggalkannya sendirian di hutan Amazon. Percy dan kawan-kawan tentunya memberikan pembelaan. James dengan tegas meminta agar Percy Fawcett secara resmi meminta maaf kepadanya karena perlakuan terhadapnya selama dalam perjalanan. Percy menolak untuk meminta maaf. Ia lebih memilih untuk meminta maaf kepada 2 rekannya karena telah membawa James Murray dalam perjalanan kemarin, yang mana sangat mengganggu dan menghambat sehingga menyebabkan gagalnya kerja keras dan perjuangan mereka. Percy menyatakan diri keluar dari anggota RGS. Saat itu bersamaan dengan dimulainya Perang Dunia ke-1 sehingga para anggota militer ini pun harus berangkat untuk melakukan tugas negara pergi ke medan perang.
Ketiga sahabat, Percy, Costin, dan Manly berada dalam batalion yang sama. Namun kali ini ketidakberuntungan ada di pihak mereka. Batalion mereka kalah telak di medan tempur dan Manly gugur di medan perang. Henry Costin berhasil selamat, sedangkan Percy meskipun berhasil keluar dari medan pertempuran, tetapi kedua matanya mengalami kebutaan karena terkena gas klorin. Meskipun demikian, dokter meyakinkan bahwa kebutaan ini hanya bersifat sementara. Cerita loncat ke tahun 1925. Buntut dari ditemukannya Machu Picchu, orang Amerika makin giat melakukan eksplorasi ke Amerika Selatan untuk mencari puing-puing kejayaan masa lalu yang dipercaya masih banyak yang bisa ditemukan. Suatu hari kediaman Percy kedatangan reporter Amerika, perwakilan dari sebuah media yang ingin melakukan interview soal eksplorasinya dulu di hutan Amazon. Ternyata Jack, si anak sulung yang saat itu sudah beranjak remaja, mengirimi majalah ini surat dan menceritakan perihal ekspedisi ayahnya dulu. Pihak dari majalah ini menyatakan bahwa CEO mereka tertarik dengan ekspedisi tersebut dan ingin menanyakan apakah ada kemungkinan Percy melanjutkan ekspedisinya. Percy menyatakan bahwa ia sudah pensiun dan sedang berusaha menjadi orang rumahan saja. Jack yang sekarang sedang tumbuh dewasa memang kini sangat antusias untuk memiliki skill yang sama seperti ayahnya. Dia rajin latihan berburu. Suatu saat ayahnya memberikan ia kalung, hadiah dari suku Indian yang dulu pernah ia kunjungi. Jack menjadi terinspirasi. Ia kemudian mengajak ayahnya untuk kembali ke Amazon meneruskan eksplorasi yang dulu pernah ia jajaki. Percy merasa kini ia sudah tua dan sudah tidak lagi memiliki ambisi itu. Jack bersikeras. Percy lalu menyuruhnya untuk meminta restu dari sang Kapolda, sang mami tercinta. Ibunya ini ternyata punya keyakinan bahwa Jack harus memiliki pengalaman hidup yang sama dengan ayahnya. Gak harus lewat perdebatan, ibunya langsung menyetujui usulan tersebut. Mereka pun bersiap untuk pergi bertualang. Percy mengajak kembali Henry Costin, namun sobatnya itu yang kini sudah berkeluarga menolak untuk ikut pergi. Rencana mereka ternyata terdengar sampai ke markas RGS. Pihak komunitas itu merasa mereka harus ikut kontribusi sebagai andil mereka dalam eksplorasi yang dilakukan oleh anak bangsa mereka sendiri. Percy pun dilepas dalam sebuah seremoni di markas besar mereka. Saat itu Percy bilang kepada sang ketua RGS, Sir John Scott Kelty dengan nada bercanda, kalau dia berhasil menemukan Z, tapi ternyata dia memutuskan untuk tinggal menetap di sana, dia akan mengirimkan kompas miliknya sebagai bukti. Berangkatlah ayah dan anak ini menjalani petualangan tersebut. Kini sepertinya mereka mengambil jalur Bolivia seperti yang pertama dulu pernah dijalani oleh Percy. Mereka hendak mengunjungi pos perkebunan karet milik Baron de Gondoris, namun ternyata lokasi tersebut sudah terbengkalai. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Di suatu lokasi mereka berpapasan dengan sebuah suku Indian. Percy merasa santai karena ia tahu cara memberikan sapaan kepada mereka. Tapi ternyata suku Indian ini tidak menerima kedatangan orang asing. Mereka mengejar ayah anak itu dan menyerangnya dengan panah dan tombak. Sampai pada suatu lokasi, mereka berpapasan dengan suku Indian lain yang merupakan musuh dari suku Indian sebelumnya. Suku Indian itu berhasil dipukul mundur, namun demikian Percy dan Jack pada akhirnya menjadi tawanan dari suku Indian penyelamatnya ini. Mereka didudukan di sebuah lapang dan dikelilingi oleh para suku Indian tersebut. Kepala suku Indian ini menganalisa bahwa roh kedua orang itu bukan bagian dari jiwa orang Kristen, tapi juga bukan bagian dari jiwa suku orang Amazon. Oleh karena itu mereka hendak mencarikan tempat bagi roh keduanya. Kemudian diadakanlah sebuah ritual yang mana kedua ayah dan anak ini diberi minuman semacam bius yang membuat jiwa mereka melayang dan dibawalah kedua jasad orang itu menuju sebuah tempat. Setelah saat itu, pada akhirnya memang ayah dan anak ini tidak pernah bisa lagi kembali ke Inggris dan dikabarkan menghilang. Beberapa tahun kemudian, Nina Fawcett, istrinya Percy, menemui Sir John Scott Kelty, ketua RGS. Dia menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, dia kedatangan orang dari Brazil. Orang itu bersaksi bahwa dia melihat Percy dan Jack hidup bersama dengan para orang Indian dan mengklaim bahwa mereka telah menemukan Z. Ketua RGS itu yang merasa prihatin cuma tersenyum melihat wanita ini berhalusinasi dan mencoba menghiburnya agar mulai meridokan mereka karena berbagai usaha sudah mereka coba untuk menemukan kedua penjelajah itu. Tapi kemudian Nina menyodorkan sebuah barang yang dititipkan Percy kepada orang Brasil tersebut. Katanya kalau John Kelty melihat, dia pasti akan mengerti. Nina mengeluarkan kompas milik Percy yang dulu sempat ia bilang akan ia kirimkan ke Inggris apabila ia menemukan Z. John Kelty mulai yakin dengan cerita Nina dan berjanji akan mengusahakan lagi pencarian terhadap Percy dan Jack. Beberapa kali percobaan memang sempat dilakukan lagi untuk mencari mereka guys. Namun pada akhirnya mereka tidak pernah ditemukan sampai Nina mencapai akhir hayatnya tahun 1954.
Penemuan Percy Fawcett ini memang terus menjadi misteri selama beberapa puluh tahun berikutnya, sampai kemudian pada awal tahun 2000-an yang lalu, seorang arkeolog menemukan jaringan jalan, jembatan kuno, dan perangkat pertanian di tengah hutan Amazon. Salah satu dari reruntuhan ini, lokasinya sama persis dengan koordinat lokasi Z yang diajukan oleh Percy Fawcett.